Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya lah maka sempurnalah segala kebaikan-kebaikan yang ada. Kaifa halukunna? Semoga anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai mara bahaya dan fitnah-fitnah yang ada. Ayyuhatul labi rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini kita belajar akidah wa akhlak. Kita masuk pada pelajaran yang ketiga, halaman yang ke-9. Judul pembahasan kita hari ini adalah seluruh alam tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh alam tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebelum kita masuk pembahasan, kita harus jelaskan dulu atau mensarah maksud daripada judul pembahasan ini. Ya. Alam menurut syariat ini artinya segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pengertian daripada alam. Muhammad At-Tamimi berkata bahwasanya alam itu kullu syai'in siwallah fahuwal alam. Segala sesuatu selain Allah maka itu namanya alam. Apapun yang Allah ciptakan, apapun selain daripada Allah maka itu adalah alam. Ya, segala sesuatu selain Allah maka itu adalah alam. Ya, ini makna alam sebenarnya, bukan makna alam versi Indonesia. Kalau alam menurut versi Indonesia itu kan hanya apa yang ada di kosmos saja, apa yang ada di langit saja. Nah, ini makna alam menurut versi Indonesia. Adapun alam menurut syariat atau versi Arab yaitu segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua ciptaan Allah, baik langit maupun bumi, jin dan manusia, surga dan neraka, malaikat, hewan-hewan, pepohonan, gunung-gunung, air laut, udara, ya, awan, galaksi dan lain sebagainya. Semua yang ada, syaitan, iblis, semua yang Allah ciptakan itu namanya alam. Ya, sekali lagi, segala sesuatu selain Allah maka itu adalah alam. Ya. Semuanya tunduk beribadah kepada Allah. Ini secara asal Allah ciptakan itu semua. Allah ciptakan jin dan manusia, Allah ciptakan malaikat, Allah ciptakan langit dan bumi. Secara asal untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara asal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karha." Dan kepadanya lah berserah diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa. Ya. Jadi makna daripada ayat ini bahwasanya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya menghambakan diri kepada Allah tanpa terkecuali. Semuanya mempertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Baik mereka yang melakukannya dengan suka ataupun mereka yang melakukannya dengan terpaksa. Ya, intinya Tuhan mereka adalah Allah. Ya, mereka menghambakan diri kepada Allah.
yang muslim maupun yang kafir, semua Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan kita bicarakan ada orang-orang yang menyimpang, ada orang-orang yang menyembah Nabi Isa, ada orang-orang yang menyembah sapi, ada orang-orang yang menyembah monyet, ada yang menyembah ular, ya. Ada yang menyembah matahari. Ya, kita tidak membicarakan mereka. Ya, tapi secara asal itu semua, mereka semua itu Allah ciptakan untuk hakikatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mereka ini orang-orang yang karha, orang-orang yang dipaksa untuk menyembah Allah, orang-orang yang dipaksa. Ya, karena Allah adalah Tuhan mereka. Ada orang yang secara suka menyembah Allah. Makanya Allah katakan tadi, walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karha. Kepada Allah lah manusia dan seluruh apa yang ada di langit dan di bumi itu, ya, mereka menyembah, baik secara suka maupun secara karha, secara terpaksa. Yep. Jadi jangan kita menghukumi sesuatu dengan menurut kacamata manusia. Atau jangan kita menghukumi kehidupan itu menurut versi kehidupan manusia. Maksudnya begini, semua yang ada di alam semesta ini, batu, gunung, pohon, untuk menyembah Allah. Artinya apa? Artinya mereka hidup. Mereka semua hidup. Lah kita katakan kan mereka mati, Ustadz. Ya. Mereka itu kan mati, Ustadz. Pohon, kayu, dan batu kan mati. Nah ini menurut kacamata manusia. Menurut hukum kehidupan manusia. Kalau manusia mengatakan namanya hidup itu kan bernapas, bergerak, itu hidup. Ini menurut ukuran atau menurut hukum kehidupan manusia. Nah, sedangkan Allah jelaskan atau menurut syariat, menurut agama kita, batu, pepohonan, gunung-gunung, semuanya hidup. Ini menurut syariat. Mereka semua hidup. Dan mereka berzikir kepada Allah, mereka menyembah Allah, pohon berzikir kepada Allah, batu-batu itu menyembah Allah, gunung-gunung itu hidup, mereka menyembah, mereka berzikir kepada Allah. Ya, tentunya menurut versi kehidupan mereka, ya, atau menurut syariat. Ya. Banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran maupun hadis anak-anak sekalian yang menjelaskan kepada kita bahwasanya itu semua hidup. Mereka menyembah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, dialah Tuhan semesta alam. Ya, dia Tuhan seluruh makhluk. Ya, Allah adalah Tuhannya jin dan manusia, Tuhannya langit dan bumi, Tuhannya batu, Tuhannya pohon, semua yang ada mempertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya mereka semua menyembah Allah, mereka semua hidup dan berzikir serta bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya, banyak ayat-ayat yang surat-surat yang mengawali ayat ini. Ya, pada juz 27, 28, 29, 30. Ya, ini banyak sekali mengawali surat itu dengan ayat ini. Ya. Apa artinya? Telah bertasbih kepada Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Ya. Semua apa-apa yang ada di langit berzikir kepada Allah. Bulan, bintang, matahari, kosmos, ya, galaksi, semuanya beribadah dan berzikir kepada Allah. Batu, pohon, ikan, laut, tanah, batu, ya, angin, semuanya berzikir kepada Allah. Api berzikir kepada Allah. Allah katakan telah berzikir kepada Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Ya, jangan kita menghukumi mereka itu menurut kacamata manusia.
Kok mereka bisa berzikir, Ustaz? Kan batu itu kan benda mati. Ya, benda mati itu kan menurut kacamata manusia. Menurut definisi manusia, hukum kehidupan manusia. Manusia itu mengatakan hidup itu ya menurut definisi manusia saja. Kalau dia tidak bergerak, kalau dia tidak bernapas berarti mati. Itu kan menurut manusia. Iya. Itu menurut manusia. Menurut hukum kehidupan manusia boleh-boleh saja, silakan. Tapi hanya untuk ranah kehidupan manusia saja. Ya, tetapi dalam syariat ini beda lagi. Di dalam agama kita mengatakan semuanya itu hidup, semuanya berzikir dan semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Ustaz jelaskan sekaligus Ustaz ceritakan sedikit. Ya, bukti kebenaran Al-Qur'an bahwasanya semua apa yang ada itu berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini membutuhkan waktu 1-2 jam. Ya, karena panjang dan banyak kisahnya. Ya. Ustaz akan buktikan bahwasanya segala sesuatu itu beribadah, berzikir kepada Allah, dan mereka semua hidup. Mereka semua hidup. Ya. Tapi Ustaz mau membawakan beberapa ayat, beberapa dalil dari Al-Quran yang menyebutkan mereka itu hidup, mereka itu berzikir kepada Allah. Kemudian kita buktikan secara fakta atau realitas. Ya. Jadi sekali lagi bukti kebenaran suatu agama dari pembahasan kita sebelumnya, bukti kebenaran suatu kitab itu apabila sesuai dengan realitas. Ya, kalau sesuai dengan fakta, realitas menunjukkan kitab itu adalah benar, agama itu adalah benar dan menunjukkan keberadaan Allah itu benar. Ya, kalau kitabnya itu tidak realitas, tidak sesuai dengan fakta, ya berarti kitab itu penuh dengan kebohongan atau hasil rekayasa manusia. Ya. Baik anak-anak sekalian, di dalam Al-Quran, dalam salah satu ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, walakin la tafqahuna tasbihahum. Semua gunung-gunung, batu-batu, pohon-pohon berzikir kepada Allah, akan tetapi kalian wahai manusia tidak mengerti, tidak tahu ya bagaimana mereka berzikir. Ini ayat pertama di dalam Al-Quran. Kemudian ayat yang kedua, ini sangat banyak sekali lafaznya sama. Ya, bisa dibuka juz yang ke-27, 28, 29 itu pada ayat-ayat pada awal-awal surat. Allah mengatakan sabbahillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Atau lafaz yang lain yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dan seterusnya. Telah berzikir dan bertasbih kepada Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Nah, artinya apa? Di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya semua apa-apa yang ada di muka bumi dan apa-apa yang ada di langit, semuanya bertasbih, semuanya berzikir kepada Allah. Tetapi manusia tidak mengerti kalau mereka itu sedang berzikir kepada Allah. Pohon itu berzikir kepada Allah tapi manusia tidak mengerti. Batu itu sedang berzikir kepada Allah tapi manusia tidak paham. Ya, kayu itu berzikir kepada Allah tapi manusia bilang itu benda mati. Ya, tanah itu berzikir kepada Allah tapi manusia tidak tahu. Ya, karena manusia itu hanya pada katak dalam tempurung. Mereka hanya mengetahui definisi hidup itu menurut ranah kehidupan manusia saja. Ya, baik, kita buktikan dengan realitas, pembuktian ilmiah, bahwasanya semua yang kata manusia benda mati ini pada hakikatnya hidup. Ya, kita buktikan. Apa benar yang benda mati ini hidup? Baik. Telah terjadi penelitian atau telah dilakukan penelitian anak-anak sekalian. Ada beberapa ilmuwan ya menciptakan sebuah pita itu alat rekam.
menciptakan alat pita yang bisa merekam gelombang suara yang paling kecil yang tidak bisa dideteksi oleh apapun. Ini pita ini begitu canggih diciptakan oleh manusia. Jadi ada gelombang suara itu yang sangat kecil yang tidak bisa dijangkau oleh manusia, yang tidak bisa didengar oleh oleh kalbun, ya gonggong. Ya, gonggong itu kan sensitif pendengarannya. Atau hewan-hewan paling sensitif itu mereka tidak dengar. Ya, dengan gelombang suara ini. Tapi manusia menciptakan suatu pita yang bisa menangkap suara yang paling kecil ini. Ya. Kemudian suara ini diletakkan di suatu tempat. Entah manusia ini ingin mendeteksi suara apa gitu. Mereka meletakkan di samping pohon. Dan subhanallah, ternyata pita ini menangkap suara. Kemudian terdeteksi di layar komputer. Ya, seperti ada suara yang masuk. Itu suara apa itu? Dari mana arahnya? Terus manusia melakukan penelitian. Itu suara apa itu? Jangan-jangan ada suara makhluk gaib atau apa gitu kan? Akhirnya diteliti lebih mendalam dan subhanallah terjadi penemuan yang sangat mencengangkan. Ternyata pohon itu bersuara ternyata. Ya. Ternyata pohon itu berbicara dengan suatu bahasa yang tidak dipahami oleh manusia. Entah apa yang mereka bicarakan, entah suara apa yang mereka keluarkan. Tapi intinya pohon itu mengeluarkan desikan suara. Ya, mengeluarkan desis suara. Ya, seakan-akan pohon itu sedang membicarakan sesuatu. Akhirnya dicoba pada pohon yang lain, ternyata sama. Pohon yang mengeluarkan suara, seakan-akan pohon itu hidup. Langsung dia mengatakan pohon itu sebenarnya hidup. Ya, dia seperti hewan-hewan, seperti binatang, seperti manusia. Tapi kita secara kasat mata kita menilainya itu tidak hidup. Ya, tapi justru dengan alat yang canggih ini manusia menemukan pohon itu ternyata mengeluarkan suara dan mereka sedang membicarakan sesuatu pembicaraan. Dan subhanallah, terbuktilah firman Allah Subhanahu wa taala. Telah bertasbih, telah berzikir kepada Allah semua apa yang ada di langit dan semua apa yang ada di bumi. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Akan tetapi wahai manusia, kalian tidak mengerti bagaimana cara mereka itu berzikir. Intinya mereka itu hidup. Itu pertama. Kedua, fakta. Ya, tadi kan ilmu pengetahuan. Sekarang fakta dan realitas. Itu membuktikan kebenaran Al-Quran. Ya. Pada zaman Nabi SAW, ya, Rasulullah SAW biasa naik di atas mimbar, kemudian berkhutbah di atasnya. Dan mimbar Rasulullah SAW terbuat dari pohon kurma. Di atas pohon kurma itu Rasulullah berdiri. Selama bertahun-tahun Rasulullah berdiri di situ dan berkhutbah di atasnya. Nah, suatu ketika ada seorang najjar. Najjar itu artinya tukang kayu. Ya, sahabat Nabi datang kepada Nabi dan ia menawarkan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, saya ini seorang tukang kayu, perkenankan saya untuk membuat mimbar yang lebih bagus lagi, mimbar yang lebih indah lagi, supaya antum berkhutbah di atasnya. Ya silakan, tafadhol. Akhirnya Rasulullah SAW mengizinkannya. Kemudian dibuatkanlah mimbar yang sangat bagus, terdiri dari 3 tangga. Ya, maka mimbar yang sebelumnya dari pohon itu disingkirkan di pojok masjid. Dan Rasulullah SAW menggunakan mimbar baru. Berkhutbahlah Rasulullah SAW di atasnya. Tiba-tiba ada suara dan sekalian. Ada suara tangisan. Ada suara seperti tangisan anak. Dia menangis. Semua para sahabat kaget. Iya. Mereka nengok kanan, nengok kiri, nengok depan. Itu suara anak siapa yang menangis itu? Intinya ada suara yang menangis. Tapi para sahabat tidak tahu
Itu anak siapa? Siapa yang menangis? Dicari sana sini tidak ada. Ya, akhirnya Rasulullah SAW turun dari mimbar mendekati bekas mimbar yang dipakai oleh Rasulullah itu. Kemudian Rasulullah SAW memeluknya. Setelah dipeluk Rasulullah berhenti tangisan. Ya, ternyata tangisan itu keluar dari kayu tadi, bekas mimbar Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Andaikan saya tidak memeluknya, pasti dia akan menangis sampai hari kiamat. Kenapa kayu itu menangis? Karena dia sedih. Dia digantikan oleh kayu yang lainnya. Kayu tadi begitu cinta kepada Rasulullah. Dia telah menemani Rasulullah SAW selama bertahun-tahun. Ya, ketika Rasulullah SAW berkhutbah. Sekarang dia harus berpisah dengan Rasulullah SAW. Itulah yang membuat dia menangis. Subhanallah. Ada pelajaran yang lain daripada kisah ini, anak sekalian. Kayu saja begitu cinta kepada Rasulullah SAW. Tidak ingin berpisah dengan Rasulullah SAW. Maka kita sebagai umatnya yang mengikuti syariatnya harus lebih cinta kepada Rasulullah SAW. Harus mengikuti petunjuk beliau. Mengikuti sunnah beliau. Ya. Dan kayu ini menangis dengan suara keras. Padahal suara keras itu kan bukan sifat kayu, bukan sifat pohon. Iya. Mereka menangis dengan suara keras karena atas kehendak Allah mengeluarkan suara mereka. Atas kehendak Allah. Intinya mereka itu hidup, mereka bisa menangis, mereka berzikir, tapi manusia tidak mengetahui, manusia tidak mendengarkan. Tapi ada saat-saat tertentu dengan kekuasaan Allah, Allah akan menunjukkan, Allah akan menyingkap sesuatu yang tidak diketahui oleh manusia menjadi diketahui oleh manusia. Ada saat-saat tertentu Allah singkap di hadapan manusia. Iya, tapi secara asal manusia tidak melihat, tidak mendengar dan tidak mengetahui. Ya kan? Ini namanya gaib. Gaib itu adalah segala sesuatu di luar daripada panca indera manusia. Itu namanya gaib. Suara pohon, suara batu, dan suara kayu itu adalah gaib. Karena di luar daripada penangkapan indera manusia. Tapi ada saat-saat tertentu Allah akan menyingkap tabir gaib itu sehingga manusia mendengar, manusia melihat, manusia menyaksikan. Ya, kalau Ustaz kasih contoh yang lainnya sama seperti jin. Jin itu gaib apa tidak? Jin itu gaib. Jin itu gaib. Tapi ada saat-saat tertentu Allah singkap yang gaib itu sehingga nampaklah jin. Kan banyak manusia yang sering melihat jin. Padahal jin itu kan gaib. Ya, tapi ada saat-saat tertentu Allah singkap. Ya, sehingga gaib itu pun tersingkap dan manusia melihat yang gaib. Nah, demikian pula dengan makhluk Allah yang lain, seperti pohon, ya, seperti kayu, ya, yang Allah kisahkan tadi. Nah, itu kisah yang kedua. Kisah yang ketiga, Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, kunna na'kulu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-akhbaz atau al-khubus. Ya. Wa huwa yadhkurullah indal akal. Kami pada zaman Nabi SAW biasa duduk ngumpul bersama Rasulullah, makan roti. Kami memotong roti, kami makan roti, tapi subhanallah, kami mendengar roti itu berzikir kepada Allah. Ini lagi makan roti. Mereka mendengar, subhanallah, 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 subhanallah. Ini roti ini lagi dimakan, lagi dipotong, tapi berzikir kepada Allah. Tapi berzikir kepada Allah, subhanallah. Padahal suara-suara makhluk ini kan, suara roti, suara pohon, suara kayu, suara batu dan sebagainya itu kan gaib. Tapi ada saat-saat tertentu Allah singkap kegaiban tersebut dan manusia pun mendengarnya. Ya. Allah membuktikan kebesaran Allah di situ. Demikian pula pada suatu saat Rasulullah SAW pernah mengumpulkan para sahabat kemudian mengambil beberapa biji kerikil. Ya, dan subhanallah beberapa biji kerikil tersebut mengeluarkan suara zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah Allah. Dan zikir-zikir. Para sahabat mendengar. Lah, kok bisa berzikir ya? Nah, ini menunjukkan mereka hidup dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada saat-saat tertentu Allah perdengarkan kepada manusia. Walaupun secara asal mereka itu tidak mengeluarkan suara, tidak didengar oleh manusia. Ini secara asal, tapi ada saat-saat tertentu Allah perdengarkan.
Yang gaib itu kan tidak bisa dirasa, tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat oleh manusia. Itu namanya gaib. Tapi ada saat-saat tertentu Allah singkap kegaiban itu, sehingga manusia pun dapat melihat dan mendengar. Ya. Kisah keempat disebutkan dalam sebuah riwayat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya pernah melakukan suatu perjalanan di tengah-tengah gurun pasir. Ya. Tidak ada tempat untuk buang hajat. Rasulullah ingin buang hajat. Ya, tapi itu tempat terbuka. Biasa orang zaman dulu, ya, mereka buang hajat itu di tempat-tempat terbuka, di tanah lapang. Ya, di tengah-tengah padang pasir. Rasulullah ingin buang hajat, sedangkan beberapa sahabat ada di situ. Tidak mungkin Rasulullah buang hajat di situ dilihat oleh para sahabat. Akhirnya apa? Tiba-tiba pohon-pohon yang ada di sekitar itu, ya, setelah Rasulullah SAW memanggil, semuanya mencabut akar-akarnya kemudian berjalan mendekati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian bayangkan aja ada pohon yang berjalan, macam kayak film apa itu? Ada film pohon yang bisa berjalan itu kan, ya, film-film kartun zaman dulu itu. Itu akarnya itu tercabut, cekrek, ya, dicabut. Akarnya kemudian berjalan mendekati Nabi SAW. Setelah itu kemudian seluruh pohon-pohon itu berjajaran mengelilingi Nabi SAW, minta Rasul buang hajat di situ. Ya, setelah itu sampai selesai tuntas, baru kemudian Rasulullah SAW perintahkan semua pohon-pohon itu kembali ke tempat asalnya. Kembali berjalan lagi, kemudian akarnya pun kembali tertancap di tempatnya tadi. Subhanallah, bergerak atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, atas perintah Allah, juga atas perintah Rasulullah SAW. Kemudian atas perintah Rasulullah SAW mereka bergerak. Ini menunjukkan mereka hidup, iya kan? Ya memang secara asal mereka mati, ya, menurut hukum manusia, ya, tapi sebenarnya mereka hidup, mereka berzikir kepada Allah. Rasulullah SAW pernah bersabda, yang kelima. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya aku tahu ada sebuah batu yang dulu ketika aku berjalan, ketika masih di Mekah, ini sebelum Muhammad menjadi nabi, Rasulullah berjalan, ya, untuk buang hajat, ya, berjalan di di bebatuan, di pegunungan gitu kan. Aku masih ingat dulu sebelum Muhammad menjadi nabi, ketika Rasul berjalan, tiba-tiba ada suara yang memanggil Nabi Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Harinya Rasulullah tengok kanan, tengok kiri, itu suara siapa ya? Assalamualaikum ya Rasulullah. Suara apa itu? Siapa yang salam kepada saya? Akhirnya suara itu datang dari arah batu. Ternyata batulah yang memberikan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan banyak sekali anak sekalian, ya, butuh waktu panjang. Hewan-hewan juga, mereka juga berzikir kepada Allah. Ada banyak sekali kisah-kisah tentang hewan-hewan ini yang menunjukkan, ya, bahwasanya mereka beribadah dan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mungkin itu dulu contoh-contoh yang saya sampaikan. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Baik Ustaz, ringkas bahwasanya menunjukkan seluruh alam itu mereka beribadah kepada Allah. Ya. Seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala mereka berzikir kepada Allah tanpa terkecuali. Semua alam, langit dan bumi, matahari, bintang dan bulan. Ya, Ustaz kasih contoh yang lagi. Ya, Ustaz tambah waktu lagi. Tentang matahari. Ya. Tentang matahari, dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda bahwasanya ketika Bani Israel memasuki Palestina, ya, untuk menaklukkan Palestina, mereka berperang. Pada saat itu mereka dipimpin oleh Nabi Samuel. Nabi Samuel, pengikutnya Nabi Musa, ya, mereka bertempur melawan orang kafir untuk memasuki Palestina. Ya, ketika mereka bertempur, matahari mau tenggelam saat itu. Biasanya orang zaman dulu kalau sudah matahari tenggelam berhenti perang.
Walaupun musuh ada sampingnya, tidak boleh bertempur, tidak boleh membunuh. Ini sudah menjadi undang-undang peperangan pada zaman dulu. Ya kalau sekarang beda lagi. Mau siang malam pagi sore petang tetap perang, bom-bom tetap dilemparkan. Ya. Nah ketika matahari mau tenggelam, kaum muslimin pada saat itu hampir menang. Nah kalau matahari tenggelam, berarti kemenangan kaum muslimin batal. Karena peperangan sudah berhenti. Lanjut besoknya lagi. Nah Nabi Allah ini melihat kemenangan kaum muslimin sudah dekat. Maka Nabi ini berkata, wahai matahari, sesungguhnya engkau terbit dan terbenam atas perintah Allah. Dan sesungguhnya kami juga berperang karena perintah Allah. Maka berhentilah engkau wahai matahari. Ketika matahari itu mau tenggelam, enggak jadi tenggelam matahari itu, berhenti di tempat. Ya, tentu atas perintah Allah. Dan itu permintaan Nabi Allah. Kalau permintaan Nabi Allah kan terkabulkan. Kalau dia meminta berdoa kan langsung dikabulkan. Maka atas perintah Allah matahari pun berhenti. Dan matahari pun tidak tenggelam. Ya, lama di tempat matahari. Terus berperang tetap berjalan, maka menanglah kaum muslimin sehingga kaum muslimin bisa memasuki Palestina. Nah, matahari juga taat kepada Allah dan Nabi Allah. Ini menunjukkan mereka hidup. Mereka beribadah kepada Allah, mereka taat. Dan lain sebagainya dari kalangan hewan-hewan juga banyak sekali kisah-kisahnya. Ya, namun Ustadz tidak berkesempatan untuk membahas di sini karena waktunya sudah habis. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum wa innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.